Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah dan juga Hukum Keluarga Islam yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Baik teman-teman, untuk pertemuan perkuliahan pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran via video pembelajaran ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan teliti dan seksama dari awal video hingga akhir video. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait salah satu teori yang ada di mata kuliah Ulumul Hadis, yakni kriteria perawi hadis yang adil. Karena perawi yang adil itu ternyata menjadi salah satu syarat hadis dikatakan sahih, teman-teman. Nah, jadi kita sebelumnya sudah belajar ya, apa itu arti hadis, kemudian apa pentingnya hadis, kedudukannya hadis itu sebagai apa ketika disandingkan dalam Al-Quran. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas satu konteks dulu, yakni perawi yang adil. Perawi yang adil ini di sini disebutkan ada 4 kriteria. Yang pertama harus beragama, tentu harus beragama. Karena dengan adanya agama, sang perawi tentu menjadi terarah. Dalam agama dia bisa belajar semuanya, belajar berorganisasi, belajar menjadi pemimpin yang baik, belajar bagaimana bertutur kata yang baik, tegas tapi sopan, kemudian bagaimana berakhlak yang mulia. Nah, jadi salah satu reputasi menjadi perawi yang adil memang harus beragama. Pasti teman-teman. Tidak cukup dengan beragama saja, karena kita banyak sekali yang menemukan fenomena-fenomena bahwa Islam KTP, agama hanya di identitas saja. Tapi perawi ini memang harus agamanya jelas, teman-teman. Agama jelas itu dalam artian direalisasikan dalam kesehariannya, rutinitasnya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah berstatus. Nah, teman-teman tahulah, entah status sosial, kemudian status bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, kemudian status kemanusiaannya. Nah, karena di dalam konteks ini berstatus tidak dirinci. Kalau tidak dirinci, berarti ini sifatnya kalau dalam bahasa Arab masih nakirah. Kalau nakirah itu berarti masih umum. Kalau masih umum berarti bisa kita klasifikkan ke semua. Jadi nggak spesifik harus berstatus yang seperti apa. Nah, ini teman-teman. Jadi ternyata perawi hadis itu beragama saja tidak cukup. Jadi harus memenuhi syarat yang kedua, yakni berstatus. Nah, yang ketiga, melaksanakan ketentuan agama. Nah, ini. Jadi kenapa kok kriteria nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harus ada? Karena beragama saja ya nggak cukup. Gitu. Orang yang tukang mabuk tapi beragama ada. Orang yang tukang judi tapi beragama banyak. Orang yang suka main perempuan tapi beragama banyak. Mungkin perbedaannya ya di saat sedang melakukan dosa, agamanya apa itu lupa. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian syarat periwayat ataupun perawi yang adil adalah melaksanakan maaf teman-teman, yang keempat, memelihara muru'ah atau harga diri. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jadi ternyata muru'ah itu sebegitu pentingnya di saat dihadapkan dengan seorang perawi agar dikatakan adil. Nah, ini. Jadi gini loh teman-teman, hadis sahih itu ternyata ada beberapa kriteria. Nah, per satu kriterianya itu nanti ada banyak sekali turunan. Seperti beragama ini. Beragama ini nanti juga ada turunan. Turunan atau anak-anaknya lah. Nah, anak yang pertama ada istiqomah. Beragamanya tentu harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah ya berarti murtad. Gitu maksudnya. Istiqomah artinya menjalankan segala perintah agama dan menjauhkan segala dosa. Nah, istiqomah itu kalau kata bahasa Jawa dalam kitab itu ajeb. Konsisten lah kalau bahasa ilmiahnya, konsisten. Jadi yang gak hanya beragama saja, beragama pun syaratnya ya ini istiqomah. Kemudian yang kedua, baik akhlaknya, artinya selalu menjaga pikiran, sikap dan perilaku sesuai dengan akhlak yang terpuji. Yes, itu pasti.
Kita dari sekolah dasar sampai detik ini di bangku perguruan tinggi tentu belajar akhlak mazmumah, kemudian akhlak mahmudah. Tentu menjadi periwayat hadis yang adil, ini semua harus ada dalam diri. Akhlak mazmumah harus ada pengetahuannya, bukan akhlaknya. Dibedakan ya teman-teman. Kalau akhlak mazmumah itu kan akhlak yang tercela. Kalau akhlak yang tercela berarti kan perawi tersebut harus tahu tuh yang tercela itu seperti apa aja sih. Berarti kan harus tahu. Bukan akhlaknya yang ada dalam dirinya. Tapi kalau akhlak mahmudah itu harus ada dalam dirinya. Selain akhlakul karimahnya ataupun akhlakul mahmudahnya disimpan dalam otak, tapi juga harus direalisasikan di kehidupan nyata, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu menjaga muruah, menjaga kehormatan. Nah, ini tadi sudah disebutkan. Artinya nama baik itu ada yang tidak sebegitu pentingnya untuk menjaga dan ada yang harus dijaga. Kan kadang ada ya teman-teman manusia yang tidak terlalu memperhitungkan nama baiknya. Yang penting hatinya tetap konsisten. Hatinya tetap konsisten. Jadi oke, di realitanya kita banyak tidurnya, banyak nganggurnya, tapi ternyata hatinya selalu berzikir kepada Allah. Nah itu nanti beda lagi urusannya kalau kita lihat dalam konteks tasawuf. Jadi sebegitu pentingnya perawi yang adil menjadi salah satu kriteria untuk mencapai hadis agar dinilai sahih. Nah, ini juga nanti akan nyambung di saat lembaga-lembaga forum musyawarah seperti Bahsu Masail, kemudian forum-forum yang lainnya yang selalu menggunakan hadis sahih, itu pun penyampaiannya selalu melalui kitab. Nah, ini yang saya kagum di forum tersebut adalah itu. Jadi bahkan jika ada yang berdalil hadis sahih tapi tidak menyebutkan referensi kemudian asbabul wurudnya, wah ini gawat. Karena tidak semua kalimat-kalimat hadis ataupun matan-matan hadis itu bisa dipahami secara tekstual. Tapi kontekstual juga kita harus melihat bagaimana budaya, bagaimana adat istiadat, kemudian bagaimana urafnya. Uraf itu bagaimana umumnya, teman-teman. Nah ini. Jadi gitu ya teman-teman, untuk pertemuan perkuliahan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah hadis sahih merupakan hadis yang memerlukan beberapa kriteria. Salah satunya adalah perawi yang adil. Nah, perawi yang adil itu ada 4 syarat. Yang pertama beragama, yang kedua berstatus, yang ketiga bisa menjaga muruah, yang keempat melaksanakan perintah atau ketentuan-ketentuan agama. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk pertemuan perkuliahan via video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil intisari manfaat dari perkuliahan kali ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.